Jadi seharusnya sebagai orang Islam itu yang kita nomor satukan ya Allah. Kalau kita menomorduakan Allah, berarti kita sudah berbuat syirik. Ya, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita ya bahwa Allah itu di hadapan Allah itu harta dunia itu tidak ada artinya apa-apa, tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya, kalau dunia ini ada nilainya di hadapan Allah sehelai sayap nyamuk saja, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum meskipun hanya seteguk saja tidak akan diberi minum gitu. Ya, tetapi karena Allah itu menilai bahwa harta dunia itu tidak ada apa-apanya, ya maka mereka bahkan dapat lebih banyak kan gitu. Nah, orang Islam yang dipahamkan seperti itu harusnya paham dia bahwa oh kalau begitu harta dunia itu nomor dua, yang nomor satu apa? Yang nomor satu akhirat. Yang nomor satu akhirat maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ya supaya kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya demi keselamatan akhirat. Ya. Nah, kalau Rasul saja sudah berbuat seperti itu, menasihati kita seperti itu, ya, kemudian kok kita itu justru malah melanggar nasihatnya Rasul, dan kita mau dapat ridho Allah dari mana? Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, Rasulullah diperintah oleh Allah supaya berkata kepada para sahabat, kepada umat Islam, kepada kita semuanya ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, kalau dia tidak mencintai Allah, ya sudah pasti tidak akan mengikuti Rasul, karena yang dicintai adalah uang tadi. Nah, kalau dia itu yang dicintai uang, ya, maka kemudian sudah tidak ada artinya agama ini. Orang apa manis sama sekali bagi dia gitu loh. Ya, karena yang nomor satu uang gitu loh. Kalau dia yang dicintai itu adalah uang, lebih daripada Allah dan Rasulnya, ya dia sudah syirik, sudah tidak ada apa-apanya seperti itu kan gitu. Rugi hidup kita seperti itu. Ingat bahwa harta dunia itu cobaan gitu loh. Anakmu kerja ngumpul ke duit sampai mati kira-kira untuk pirang miliar, 10 miliar. Tetapi putune keleleren, putune menjadi orang yang berakhlak toleh, yang berakhlak sayyi'ah dan sebagainya. Ya, akhirnya menjadi ahlun nar hanya demi uang 10 miliar, itu akhirnya mengorbankan anak cucunya itu kemudian masuk neraka. Apa ya rilo seperti itu? Otak mana yang bisa membenarkan seperti itu? Harapannya saja, ya rapuh. Harapannya anaknya jadi baik, cucunya jadi baik. Yang penting didongake. Mbok ini rasa ngopeni, ben mbok ini golek duit dan sebagainya. Ora iso. Pendidikan anak itu sudah dirancang oleh Allah, berasal dari dua insan yang namanya laki-laki perempuan. Perempuan itu lambang kasih sayang. Perempuan itu adalah makhluk yang paling pandai di dalam rangka untuk menyampaikan, mengajarkan, mencontohi kasih sayang kepada anak-anak. Ya, tetapi kalau diajar sama perempuan saja jadi tidak komplit, karena di situ harus ada sosok laki-laki yang tegas, yang keras, yang digambarkan oleh Allah sebagai Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari kiamat. Jadi pendidikan manusia itu harus dengan dua arah tadi. Yang satu kelemah lembutan penuh kasih sayang, yang satu keras dan tegas dalam konteks ini, ancaman kan gitu ya. Maka ketika anak umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, 10 tahun dia tidak mau melaksanakan sholat, disuruh mukul. Itu lambang keras. Itu laki-laki yang bisa seperti itu ya. Pada umumnya wanita tidak seperti itu dengan lemah lembutan. Nah sekarang ini yang mengajarkan kelemah lembutan, ora kon ngopeni anake atau putune, malah kon kerja golek duit. Karena mbokne cinta dengan harta, pakne cinta dengan harta dunia tadi. Yang dikorbankan adalah cucunya ini. Itu wong tua goblok seperti itu. Artinya orang seperti itu menciptakan generasi penerus yang hancur sehancur-hancurnya. Moralnya rusak. Loh, kita mau belajar dari siapa? Kalau tidak dari Rasul kan gitu. Ya.
Jadi dua ini harus ada, dua ini harus hadir. Maka kita bisa menyaksikan orang-orang yang mereka hidup di bawah asuhan single parent itu, tidak ada yang baik. Karena pendidikan sudah dirancang oleh Allah, yang satu dengan keras, tegas, ancaman, yang satu dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Itu dua-duanya harus tumbuh di dalam diri manusia itu. Fitrahnya nanti kalau laki-laki arahnya ya seperti bapaknya, fitrahnya kalau perempuan nanti arahnya seperti ibunya dengan kelemah lembutan dan seperti itu. Maka dolanannya anak-anak pun sudah berbeda. Ya, cowok anak-anak kecil yang laki-laki itu seneng wis mobil-mobilan, tembak-tembakan, panah-panahan, krayon, ngalor ngidul. Sing itu tidak seperti itu, dengan boneka, dengan bunga, dengan tari-tari dan sebagainya. Nek anak lanang itu seneng tari-tari, selencoy, cawe dok seneng tembak-tembakan, selencoy nih. Cara pendidikannya seperti itu, kacau gitu loh. Apa tidak cukup pelajaran bagi kita semuanya yang sekarang itu kehidupan yang rusak seperti ini, untuk kita kemudian kembali kepada Allah. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah tadi. Kok tidak bisa mengambil pelajaran, apalagi sudah ngaji di majelis tafsir Al-Quran lama. Lalu gunanya ngaji kalau kamu akhirnya mencetak generasi penerus yang rusak. Nah, gitu. Nah, padahal 10 miliar pun belum tentu ento, malah mungkin selingkuh atau selencoh pergaulannya di luar ketika dia kerja, ya, dengan teman kerjanya, dengan Facebooknya, ketemuan sepulang dari kerja dan sebagainya, atau janjian ngaku jane libur ngaku ra libur, lembur, akhirnya mau pacaran dan sebagainya. Bapak ibunya ora ngerti model ngono kuwi. Ya. Saya kira sudah paham dengan apa yang saya katakan. Itu sudah sekeras-kerasnya kalau hatinya keras tidak diingatkan, ya bukan salah saya. Ya, sama seperti Fir'aun, sama seperti Korun dan sebagainya yang cinta harta dunia itu tidak bisa diingatkan oleh Allah. Na'udzubillah. Ya, maka kalau masih beriman, dia tentu akan sadar, tentu dengan ucapan ini. Tapi kalau yang berpengaruh di dalam hati itu sudah kemunafikan, ya tidak mungkin bisa sadar. Siapapun yang ingatkan, Rasul saja tidak bisa mengingatkan yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami.